Halo semuanya, selamat datang di kelas mikrobiologi. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan bakteri. Jadi yang dinamakan dengan pertumbuhan bakteri itu apa sih? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pertumbuhan bakteri adalah penambahan jumlah sel pada bakteri secara biner atau membelah diri, di mana satu sel bakteri menjadi dua sel anakan yang bersifat identik dengan induknya dan berlangsung dalam waktu yang teratur dengan kelipatan secara eksponensial. Berikut ini adalah gambaran dari pembelahan bakteri secara biner. Sebagian besar bakteri bereproduksi dengan cara pembelahan biner, di mana sel induknya akan membelah menjadi dua sel anakan. Pada tahapan yang pertama, sel indukan dari bakteri akan mereplikasi materi genetiknya yang berupa kromosom dan melekatkannya pada ujung membran yang berbeda. Karena bakteri tergolong ke dalam organisme prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel, sehingga tidak diperlukan adanya proses penghilangan membran inti dan pembentukan benang spindle seperti pada organisme eukaryotik, sehingga proses ini dapat berjalan dengan sangat cepat dan efisien. Selanjutnya, sel bakteri akan berelimasi. Materi genetik yang sebelumnya telah terikat pada ujung yang berbeda, kemudian akan bergerak menjauhi satu sama lain. Setelah itu, bakteri akan membentuk lipatan di bagian tengah dan membentuk tembok pemisah atau yang biasa disebut dengan septum. Bagian yang telah terpisah oleh septum kemudian bergerak saling menjauhi hingga menjadi dua individu yang baru. Sel anakan hasil dari pembelahan ini sudah berupa bakteri dewasa yang kemudian dapat bertumbuh serta melakukan pembelahan kembali apabila kondisi lingkungannya mendukung. Lalu, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Mari kita simak penjelasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri diantaranya adalah suhu atau temperatur, oksigen, nutrisi, ketersediaan air atau kelembapan, dan pH. Suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tiap bakteri berbeda-beda, dikarenakan oleh adanya komponen pada tubuh bakteri yang hanya dapat aktif di suhu tertentu seperti enzim. Berdasarkan kisaran suhu yang dibutuhkan, bakteri kemudian digolongkan menjadi bakteri siklofil, mesofil, dan termofil. Oksigen tidak selalu menjadi keperluan, karena ada beberapa kelompok bakteri yang tidak memerlukan adanya oksigen, bahkan dapat menjadi racun bila mana oksigen tersebut tersedia. Berdasarkan kebutuhannya, bakteri digolongkan menjadi bakteri aerob, anaerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Nutrisi berperan sebagai pemenuh kebutuhan bagi pertumbuhan serta sumber energi. Nutrisi tersebut berupa unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, dan sejumlah kecil logam lainnya. Jumlah nutrisi dapat menjadi pengaruh signifikan bagi pertumbuhan bakteri. Air berperan sebagai sumber oksigen pada proses respirasi, sebagai pelarut, dan alat transportasi pada proses metabolisme. Oleh karena itu, air merupakan komponen utama sel mikroba. Hal ini berhubungan dengan kelembapan, yang mana optimumnya untuk pertumbuhan bakteri berada di atas 85%. Kebanyakan mikroba tumbuh optimal pada pH sekitar netral dan 4,6-7,0. Berdasarkan pH pada lingkungannya, bakteri dibagi menjadi bakteri neutrophilus, acidophilus, alkophilus, acidotolerant, dan alkotolerant. Kurva dari pertumbuhan bakteri. Fase-fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan kematian. Fase lag merupakan fase awal di mana bakteri sedang beradaptasi dengan lingkungannya sehingga tidak didapati penambahan jumlah sel. Fase kedua yaitu fase eksponensial, di mana bakteri membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik dan sangat dipengaruhi oleh mediumnya. Fase ketiga yaitu fase stasioner, di mana populasi sel berjumlah tetap karena jumlahnya akan sama dengan jumlah sel yang tumbuh dan sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat nutrisinya sudah habis. Fase terakhir yaitu fase kematian, di mana medium sudah kehabisan nutrien sehingga populasi bakteri akan menurun dan lebih banyak sel yang mati daripada sel yang hidup. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sekelompok mikroba untuk menghasilkan sel anakan dari satu induk melalui pembelahan biner.
Setelah bakteri melalui proses pembelahan biner dan mencapai beberapa kali waktu generasi, maka dapat dihitung jumlah akhir dari bakteri selama waktu generasi. Misal, pada bakteri E. coli, waktu generasinya adalah 20 menit. Bakteri ini memiliki proses perkembangan menjadi 2 kali lipatnya dalam waktu yang sangat cepat. Lalu bagaimana sih cara menghitung pertumbuhan bakteri? Untuk penghitungannya, kita menggunakan rumus yang mana NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat N, di mana NT adalah jumlah populasi bakteri, N0 adalah jumlah awal bakteri, dan N adalah berapa kali pembelahan berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas mikrobiologi selanjutnya.